Petualangan saya di Tanah Sunda dimulai dari Kecamatan Cirenghas, Kabupaten Sukabumi. Memiliki luas hutan kurang lebih 80.000 hektar, kawasan ini menyimpan hasil alam yang melimpah. Saya bersama komunitas PMH atau Pemburu Madu Hutan Jawa Barat sudah berada di Gunung Kencana, Sukabumi. Dan tempat ini juga akan menjadi perburuan kita hari ini. Oke Kang, udah siap? Siap. Siap. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mengamati arah terbang lebah menjadi langkah awal dalam perburuan. Kami terus menyusuri jalan setapak di atas ketinggian sekitar 2000 mdpl untuk mencari posisi sarang berada. Perjalanan kami masih panjang. Lebah dapat terbang hingga 8 km saat berburu makanan. Itu artinya posisi sarang yang kami cari masih cukup jauh. Butuh waktu hampir 1 jam untuk kita sampai di lokasi. Panjang memang perjalanannya. Di sisi perjalanan, kami terus menemukan tanda-tanda keberadaan mereka. Selain bunga, kita juga bisa lihat jejak lebah itu dari kotorannya. Iya. Ini nih. Nih, banyak banget ya. Oh, kayak gini Kemungkinan ini tinggal berapa meter lagi ke Serius? sarangnya. Ya. Diperkiraan ada di sekitar sana sarangnya. Sebagai hewan yang menjaga kebersihan sarang, kotoran lebah dapat dijumpai di luar sarang dengan jarak yang tidak jauh. Kami segera menyiapkan bambu untuk alat memanjat. Wah, ini vegetasinya masih sangat lebat sekali. Jadi kita harus sambil buka jalur. Tadi perkiraan sih 1 jam kita bisa langsung nemu. Tapi ternyata kayaknya lebih karena banyak sekali tantangannya. Capek banget. Kita kontrol nafas dulu ya, Kang. Setelah menempuh jarak berkilo-kilo, akhirnya sarang lebah berhasil kami temukan. Tadi kalau dari atas ini nggak terlalu kelihatan tingginya. Pas sudah ngelihat dari bawah, tinggi banget sampai ke atas. Benar-benar 20 meter. Sarang lebah selalu berada di pohon yang tinggi. Tujuannya agar koloni terlindung dari bahaya. Bambu yang sudah diambil dipisahkan menjadi 2 bagian. Bentuk kecil digunakan sebagai paku dan bagian lain berfungsi sebagai penahan. Nanti coba kita langsung praktek gimana cara bikin tangganya supaya bisa kuat sampai ke atas nanti. Soalnya ini tinggi banget. Jumlah bambu yang digunakan tergantung dari ketinggian pohon. Semakin tinggi sarang, semakin banyak pula bambu yang dibutuhkan. Jadi si pakunya ini tidak langsung ditancapkan ke pohon, tapi ada bambu kecilnya juga nih sebagai penguat tangga. Karena ini kalau saya pegang, tuh bener-bener kuat banget. Meski terlihat ringkih, bambu yang telah disatukan seperti ini dapat menahan bobot orang dewasa hingga lebih dari 70 kg. Ini kita masangnya masih kurang beberapa lagi sampai ke atas. Itu pun masih kurang bambunya, jadi nanti dioper. Agar terpasang lebih kokoh, saya putuskan untuk menyerahkan pekerjaan ini kepada ahlinya. Sekarang sebentar lagi kita mau naik, tapi sebelum itu mau pakai APD dulu. Ini APD yang saya pakai itu jas hujan sebenarnya. Yang penting bajunya itu berlapis-lapis untuk melindungi diri supaya tidak disengat lebah. Pakaian biasa berbahan katun dapat dengan mudah ditembus sengat lebah. Oleh karena itu, penting untuk mengenakan pakaian berlapis tebal. Ini juga nih salah satu yang penting, yaitu penutup kepala.
Baju pelindung juga harus benar-benar menutupi permukaan kulit tanpa ada celah sedikit pun. Ini pengalaman pertama saya naik ke atas pohon yang tingginya mencapai 20 meter. Mungkin kalau panjat tebing pernah, rappelling pernah, tapi ini pengalaman yang beda karena manjat pohon, terus mengandalkan tangga bambu yang ada di depan saya. Jadi rasanya itu campur aduk banget. Tapi saya disemangatin Akang terus dari tadi ini. Bentar ya Kang, bentar lagi saya nyusul sampai ke atas. Secara perlahan kaki saya menapaki tangga, sembari menahan sakit bertumpu di atas sebilah bambu. Akhirnya sampai juga nih di tangkai yang pertama. Tapi tinggi banget. Dan sebentar lagi kita mau langsung eksekusi. Ini persiapan dulu untuk pengasapannya supaya terhindar dari lebahnya nanti. Kang, sambil tenangin diri dulu berarti ya, bentar. Meski terus merasa was-was, tali pengaman yang mengikat kuat di badan cukup untuk membuat saya tenang. Jadi posisi sarang lebahnya itu ada di tangka yang atas sana, masih naik lagi. Nah itu nanti Kang Regi yang bertugas naik, saya bantu pengasapan sama nanti bantu ambil hasil madunya. Berada dekat dengan sarang dari ketinggian 20 meter di atas lereng tentu terasa sangat menegangkan. Kang Regi udah naik ke atas dan mulai panen sarang lebahnya. Ini saya bantu pengasapan supaya tidak dikerubungi oleh lebah. Harus hati-hati banget karena nanti pasti lebahnya akan rusuh dia terbangnya. Dengan lihainya, para pencari madu membersihkan sarang dari koloni lebah. Asap membuat lebah seakan tidak berdaya, meski bagian sarang berisi madu telah diambil. Lebahnya udah mulai keluar nih, udah mulai terbang, ada di sekeliling saya. Kang Regi aman. Oke. Ada satu sarang yang kita panen di atas. Sarangnya itu besar. Aduh, ini lebahnya. Dan ini jenis lebahnya itu Apis dorsata. Sengatan Apis dorsata memang tidak sefatal tawon Vespa. Namun koloni ini dapat berubah sangat agresif saat terusik. Konsentrasi lumayan terpecah karena selain harus menjaga keseimbangan di atas pohon, kita juga harus menghindari lebah. Ada sangat jauh di kaki. Dianggap sebagai pengganggu, saya tak lepas dari serangan mereka. Aduh. Padahal udah berlindung sedemikian rupa. Aduh. Tapi masih kena. Buru bos. Aduh. Kena di kaki lumayan nyut-nyutan banget. Aduh. Aduh. Sakit lagi. Di dekat kelingking sini, Kang. Meski sangat nyeri, tapi rasa sakitnya masih dapat saya tahan. Tadi saya udah kena satu sengatan. Kang, dekat lagi, Kang. Wah. Jadi kalau udah sampai digigit atau disengat, itu jangan dipukul. Karena kalau sampai kita melawan,
itu dia malah mengeluarkan aroma, nanti teman-teman yang lainnya malah datang, malah makin dikerubunin. Penting untuk tidak bertindak gegabah begitu terkena sengatan. Pastikan stinger atau alat penyengat tidak menempel di kulit, agar kita terhindar dari racun penyebab rasa nyeri. Panennya udah selesai, sekarang kita mau langsung buru-buru turun ke bawah sebelum lebahnya itu makin nyerang kita. Kami bergegas pindah ke tempat yang lebih aman. Beruntung, lebah pun semakin bergerak menjauh. Rasanya itu tadi kaki kita tuh sakit banget nahan badannya. Kaki harus nahan badan. Apalagi kita cuma bertumpu sama bambu yang kecil. Jadi berat dan tangan juga benar-benar ngeluarin tenaga untuk pegangan. Sampai tadi sempat kram di tengah-tengah karena saking capeknya nahan badan. Saya nggak berhenti-berhenti nangis dari tadi. Wah. Di satu sisi takut sama lebah, udah digigitin juga tadi, tapi di sisi lain ngerasa excited dan juga bangga karena bisa sampai ke puncak atas sana. Wah. Kita berhasil, Kang. Setelah lelah berpetualang di hutan dan memanen madu, kami memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ayo Kang, kita tambah energi dengan madu hasil panen kita hari ini. Konsumsi makanan manis sangat membantu untuk mengembalikan energi dalam tubuh. Enak banget rasanya nih, manis. Kalau menurut saya ini nggak ada pahitnya, nggak ada asamnya juga. Jadi pure manis. Jadi rasa madu itu tergantung sama bunga yang ada di sekitarnya. Dan kalau musim panas atau musim hujan itu sebenarnya nggak berpengaruh sama rasa, lebih ke teksturnya, lebih cair atau enggak. Kalau ini masih cenderung kental. Tidak hanya untuk mengganjal perut, madu juga dapat menjadi pertolongan pertama saat terkena sengatan. Karena tadi saya sempat kesengat di daerah kaki, obatnya itu diolesin pakai madu lagi. Dengan mengoleskan madu pada luka, dapat mencegah peradangan dan mempercepat penyembuhan. Kayaknya dari semua pengalaman saya, ini terserem deh Kang. Dan saya juga terharu sekali bisa mengalahkan rasa takut saya untuk naik ke atas pohon yang tingginya 20 meter lebih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Kang, simpan. Wah, itu ikannya udah kelihatan banyak. Ini jadi sambil kita tarik dulu jaringnya. Garis pantai yang terbentang lebih dari 100 km membuat masyarakat Sukabumi Selatan hidup mengandalkan hasil laut. Termasuk nelayan Ciletuh yang memiliki beragam cara menangkap ikan sesuai dengan musimnya. Menjelang musim kemarau, bagan-bagan yang bersandar di Sungai Ciletuh siap dibawa ke tengah laut. Dan saya pun udah nggak sabar nih mengikuti berbagai aktivitas di atas bagan. Di sepanjang Sungai Ciletuh, saya mendapati banyak bagan yang terparkir. Lokasi ini dipilih sebagai tempat perbaikan bagan. Gak semuanya bagan itu dibawa ke daratan. Karena ini hanya dibutuhkan renovasi sedikit, makanya hanya bersandar di pinggiran Sungai Ciletuh. Jadi ada beberapa bambu-bambu yang harus diperbaiki. Kalau sudah siap, akan dibawa lagi ke tengah laut menggunakan perahu yang ada di depan saya. Meski tidak dibongkar seluruhnya, proses perbaikan bagan memakan waktu berbulan-bulan sebelum dibawa kembali ke tengah laut.
Maksimal umur bambu yang digunakan itu sekitar 2 tahun. Jadi kalau sudah rusak, makanya harus diganti semuanya. Jadi yang paling utama adalah bambu yang harus diganti dan juga tali tambangnya. Dan pekerjaannya juga cepet banget, cuma 5 hari udah selesai dan udah bisa dibawa ke tengah laut lagi. Musim hujan dan angin barat menjadi waktu yang harus diwaspadai oleh para nelayan. Bagan biasanya akan ditarik sementara ke tepi sampai cuaca kembali aman. Untuk membawa bagan yang beratnya hampir 1 tahun itu nggak cukup cuma ditarik sama satu perahu aja. Ini ada perahu di belakang yang bantu dorong supaya bagan itu bisa melaju lebih cepat, biar cepat sampai. Bergerak secara perlahan, bagan dapat ditarik hingga berkilo-kilo jauhnya. Sekarang kita udah bersiap ditarik sama perahu yang lebih besar dengan kekuatan yang lebih besar juga. Nah, perahu kecilnya itu tetap ikut ke tengah. Jadi perahu kecil itu berfungsi untuk membawa ikan-ikan yang sudah dapat. Tujuan dari perjalanan kami kali ini adalah spot ikan berkumpul. Salah satunya adalah perairan dengan jumlah karang yang banyak. Oke, ini jangkarnya sudah turun di kedalaman kurang lebih 30 meter. Dan bagan yang kita pakai ini namanya adalah bagan apung. Jadi ada 2 jenis di sini, ada bagan tancap dan juga bagan apung. Kalau bagan apung itu lebih fleksibel, jadi bisa berpindah-pindah. Target tangkapan bagan apung merupakan ikan pelagis yang hidup berpindah-pindah. Karena itu, bagan dapat dipindahkan ke lokasi baru, mengikuti letak gerombolan ikan. Di sini menjadi lokasi yang tepat karena memang banyak karang dan di sini tuh banyak ikan-ikan kecil. Tuh lihat, di sekeliling kita juga banyak bagan-bagan. Sistemnya itu dulu-duluan, jadi siapa cepat dia dapat. Kalau sudah ada yang nempatin di sini, mau nggak mau kita juga harus pindah. Meski tanpa aturan tertulis, setiap nelayan memegang teguh rasa saling menghormati. Salah satu persiapan yang dilakukan itu masang lampu. Ini yang paling belakang dipasang, jadi nanti ada juga di tengah sampai ke depan sana. Dalam proses kerjanya, bagan sangat mengandalkan lampu untuk menarik perhatian ikan. Sistemnya itu memang dilepas pasang, karena kalau dibiarkan terus kayak gini akan membahayakan. Lampu ini menjadi umpan para ikan. Kayak kita nunggu gelap dulu nih, baru nanti lampu-lampunya kita nyalain. Tidak berselang lama dari matahari terbenam, bagan langsung menurunkan jaring. Jadi sekarang jaringnya udah mulai turun. Jadi dia itu sampai ke kedalaman 12 meter. Nah, didiamkan. Itu kurang lebih berapa lama, Kang? 1 jam ada? 1 jam, 2 jam lah. 1 sampai 2 jam. Nyala lampu yang mengarah ke laut menarik perhatian ikan untuk berkumpul dan mencari makan di sekitar sumber cahaya. Wah, itu ikannya udah kelihatan banyak. Ini jadi sambil kita tarik dulu jaringnya. Dan yang didapatkan tuh gak cuma ikan, tapi ada cumi juga. Terus tadi ada ikan besar deh kalau nggak salah lihat. Nanti kita buktikan. Jaring yang sudah ditarik ke atas, kemudian diikat agar ikan terkumpul di satu titik. Kalau ikannya sudah terperangkap, sekarang kita ngambilin ikannya pakai serok nih. Lagi diambilin. Ayo tarik. Wah. Ini langsung dapat ikannya segini banyak nih. Nih kita dapat cumi juga. Tadi ada 3 saya hitung cuminya. Lumayan banyak ya. Tapi memang mayoritas ikan yang didapatkan itu ikan-ikan kecil yang nantinya akan diasinkan. Selama 1 malam penuh, proses menaik turunkan jaring berlangsung tanpa henti. Ikan yang didapat dikumpulkan terlebih dulu sebelum pagi-pagi dikirimkan ke TPI. Sekarang ikan-ikannya akan dikumpulkan, baru nanti dibawa ke pelelangan. Jadi saya juga nggak sabar nih untuk mengikuti proses selanjutnya kira-kira seperti apa.
Matahari baru saja menampakkan sinarnya. Namun perahu silih berganti bersandar di TPI Ciletuh ini. Benar-benar langsung rame. Jadi ikan-ikannya itu ada yang dijual ke penjual lagi, ada yang diecer, ada juga yang diasinkan. Tuh lihat, rame banget. Langsung tawar-menawar. Suasana riuh tergambar dari aktivitas para nelayan, pengangkut ikan, pengepul, dan pembeli yang memadati tempat pelelangan. Tidak hanya pengecer, para pengolah ikan asin pun tidak kalah sibuk. Mereka saling bersaing untuk mendapatkan ikan segar sebagai bahan utama produksi. Nah, kalau ikan-ikan yang kecil ini akan segera dibawa ke tempat perebusan dan dijemur dijadikan ikan asin. Bawanya juga langsung pakai gerobak ini. Jadi dalam jumlah yang banyak. Terletak tidak jauh dari tempat pelelangan ikan, terdapat banyak lokasi pengolahan ikan asin. Ikan-ikan segar diolah dalam skala kuintal, bahkan ton setiap harinya. Di Ciletuh, bagan menjadi penggerak perekonomian masyarakat setempat. Terlihat dari tersebarnya ratusan bagan di pesisir dan juga hasilnya yang nggak main-main. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Mutiara dari Priangan Barat. Julukan yang tepat disematkan pada Kabupaten Sukabumi. Di balik hijaunya pepohonan, tersembunyi air terjun indah Bak Mutiara, Curug Bibi Jilan. Petualangan saya nggak lengkap rasanya kalau tidak menguji adrenalin dengan kegiatan-kegiatan ekstrim. Kali ini saya punya misi di puncak Curug Bibi Jilan, dan untuk menuju ke sana memang harus dengan teknik shower climbing terlebih dahulu. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Berada di kampung Lebak Nangka, air terjun berundak ini sudah tidak asing lagi bagi para penggemar ekstrim sport. Menjadi arena kami untuk shower climbing. Kalau secara keseluruhan, tinggi dari Curug Bibi Jilan ini mencapai 250 meter. Curug yang menjadi bagian dari rangkaian Curug Bibi Jilan ini memiliki tonjolan batuan yang berbentuk dadali atau garuda. Bergerak menuju hulu, olahraga ini memadukan panjat tebing, body rafting, dan juga bermain air. Dan saya juga diuntungkan karena batuannya itu tidak terlalu licin. Jenis batuannya adalah batuan kapur. Padahal di sini terlihat ada tumbuh banyak lumut, tapi itu nggak licin sama sekali. Kemiringan yang tidak sepenuhnya vertikal membuat saya dapat menapaki jalur dengan mudah. Oke, kita tiduran. Relaksasi alami langsung dari air terjun memberikan sensasi yang menyegarkan. Bisa sambil nyantai. Kalau tadi udah tiduran di air terjun, berasa mandi pakai shower. Nah, kali ini bisa istirahat seperti ini. Wow, sambil menikmati pemandangan yang ada di belakang. Setelah puas menikmati Curug Dadali, kami kembali melanjutkan langkah. Kita berhasil. Nah, ini kita baru sampai di tengah-tengah ya. Di atas Curug Dadali. Belum sampai di puncaknya.
Jadi untuk sampai ke puncak, benar-benar di puncak itu harus menyusuri sungai dulu. Sekarang mulai menyusuri sungai. Ini sungainya juga bukan sungai yang lurus, tapi ada gundukan-gundukannya seperti tangga. Dan karena arusnya tidak terlalu tinggi, ini termasuk arus yang normal, makanya kita nggak perlu alat bantu. Kita bisa jalan di atas batuannya. Sama seperti trekking, pada olahraga ini kami menyusuri sungai dengan berjalan kaki, memilih pijakan yang solid di sekitar jalur air. Sebentar lagi kita akan sampai di pompa air. Tapi ini lagi-lagi kita mau menikmati keseruan. Di depan udah ada kolam. Katanya sih dalamnya 1,5 meter. Aliran curug yang bersumber dari mata air di Goa Buni Ayu ini mengairi ratusan keluarga di Kampung Lebak Nangka. Air terjun Bibi Jilan ini tidak hanya bisa kita nikmati, tetapi juga punya banyak manfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Melalui pompa ini bisa mengairi ke seluruh perkampungan di Lebak Nangka. Nah, ini sekarang lagi proses maintenance, dilakukan setiap 10 hari sekali atau paling cepat 10 hari sekali ya. Pompa yang menjadi sumber hajat orang banyak ini telah dibangun sejak puluhan tahun lalu. Jadi pompa air ini itu tidak menggunakan listrik sama sekali, hanya mengandalkan tekanan. Dan yang paling sering rusak adalah bagian ini nih, klep. Klep sama apa kan? As. Klep dan as. Jadi sekarang ini kita mau maintenance, mau memperbaikinya. Kenapa klep ini sering rusak? Karena dia itu kerjanya lebih berat, selalu ada tekanan dan harus benar-benar kedap seperti pompa angin. Jadi terus-terusan dia bergerak seperti itu. Perawatan ini rutin dilakukan setiap minggunya untuk memastikan pasokan air ke kampung tetap lancar. Misi saya untuk benerin pompa air udah selesai, tapi nggak sampai di situ aja. Saya juga masih mau naik sampai ke atas sana. Belum puas rasanya untuk mengakhiri petualangan sebelum menjajal curug terakhir, yaitu Bibi Jilan. Ini dia nih, puncaknya curug Bibi Jilan. Tinggal sedikit lagi, saya benar-benar sampai di atas sana. Meski terasa berat, namun saya harus mengerahkan tenaga untuk menyelesaikan petualangan di curug Bibi Jilan. Misi saya sekarang semuanya udah selesai. Sudah menaklukkan curug Bibi Jilan, sudah juga benerin pompa air yang bermanfaat bagi masyarakat